Sudah sejak lama anak-anak bangsa kita memuja serta memuji tingginya peradaban-peradaban Mesir, Sumeria, Harappa dan Mohenjo-daro, Yunani, Persia, Tiongkok atau India yang beberapa di antaranya disebut sebagai the cradle of civilization atau tempat lahirnya peradaban di dunia. Bahkan banyak di antaranya yang mempelajari secara intens dan khusus mengenai Mesopotamia atau Mesir dan lainnya. Ini memang tidak salah, tetapi bukan berarti benar sepenuhnya. Karena memang harus diakui bahwa banyak sekali dimensi dari peradaban-peradaban yang bisa menyedot perhatian masyarakat, baik di lingkungan ilmiah ataupun orang-orang biasa, sehingga tidak jarang terjadi perdebatan serius di media sosial, hanya demi dapat dianggap sebagai pihak yang paling unggul dalam pengetahuannya tentang peradaban kuno dunia. Kecenderungan ini bukanlah sesuatu yang baru, karena selain sejarah Jawa, Sriwijaya, atau Kutai Kertanegara, tidak ada lagi yang lebih menarik dari mencoba mengkaji peradaban kuno dunia yang dianggap sebagai pusat-pusat peradaban. Inilah salah satu hal yang patut disesali dari orientasi masyarakat sejarah kita saat ini. Dan oleh karenanya, kita wajib menyalahkan akar besar dari keberadaan sejarah peradaban Indonesia kepada kaum kolonialis di masa lalu, beserta agen-agennya pada saat ini. Selain itu, ilmu sejarah modern pun wajib bertanggung jawab terhadap persoalan ini, karena dengan doktrin-doktrin ilmiahnya mereka mengebiri, serta mengekang kebebasan bersejarah kita. Dan terakhir, kita pun harus menuding kesalahan itu kepada pemerintah RI, yang selama ini abai serta menutup mata terhadap riset sejarah dan kajian-kajian mengenai peradaban bangsa. Tidak aneh jika saat ini, prodi-prodi ilmu sejarah, arkeologi dan antropologi menjadi jurusan-jurusan yang kurang diminati oleh masyarakat saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita seharusnya bertanya-tanya dan banyak melakukan perenungan dan introspeksi mengapa sejarah bangsa ini dimulai dan berakhir ke belakangnya di abad ke-4 Masehi, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara, dan yang kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Tarumanegara Mataram kuno Sriwijaya dan seterusnya. Lalu, di mana sejarah Indonesia di abad pertama sampai ketiga Masehi, atau di tahun 2000 sebelum Masehi? Apakah kita tidak punya sejarah? Atau apakah kita mau menerima begitu saja pernyataan para sejarawan, arkeolog, atau antropolog bahwa sebelum abad ke-4 Masehi bangsa ini masih berada di lingkup praaksara dan prasejarah? Kami sangat yakin bahwa persoalan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh pemahaman yang dangkal dalam mendefinisikan arti peradaban. Ya, karena sebagian besar dari para ahli itu pasti berargumen mengenai ketiadaan prasasti dan dokumen-dokumen resmi yang dengan demikian berarti tidak menunjukkan adanya otoritas pembuat tulisan-tulisan di prasasti, sistem kehidupan sosial yang terorganisir bangunan-bangunan megah dan terutama adalah tidak adanya tulisan atau aksara yang bisa menggambarkan strata budaya serta peradaban sebuah wilayah tertentu, seperti piramida Mesir yang memiliki sandaran papirus, ziggurat, dan Menara Babel di Mesopotamia, dengan pijakan tablet-tabletnya, bangunan-bangunan pemerintahan era Persepolis, Susa Ekbatana di Persia, yang mempunyai Cuneo, pemukiman Akropolis di Yunani yang didukung oleh kitab-kitab kunonya, atau The Great Granary di Mohenjo-daro yang meski tanpa tulisan yang tervalidasi, namun mempunyai kompleks perkotaan yang rapi. Itulah gambaran negeri-negeri yang dianggap para ahli sebagai negeri dengan kebudayaan, serta peradaban paling awal di dunia. Tapi tahukah Anda kalau sebenarnya sejarah bangsa Indonesia yang dulunya disebut dengan Hindia Belanda ini telah diplot, disetting, didesain, dan diarahkan oleh orang-orang asing yang pernah menguasai Indonesia? Mereka membangun paradigma kesejarahan yang bernapaskan spirit serta dinamika benua Eropa sejak awal abad pertengahan, yang tentunya demi kepentingan masa depan mereka semua. Dan hebatnya para pendukung bangsa kolonial itu adalah masyarakat kita sendiri, yang kerap sinis juga lebih sangar dan garang dari majikannya ketika menghadapi salah satu pihak yang bersejarah, tanpa referensi yang kredibel atau yang hanya berdasarkan folklore dan cerita rakyat. Saya mengeluh tak percaya dengan fenomena buruk ini. Bagaimana mungkin Anda bisa percaya kepada arsip, naskah, dokumen, dan terjemahan prasasti yang dibuat oleh otoritas-otoritas penguasa yang Anda kenal sendiri sebagai penjajah keji, korup, dan manipulatif, seperti VOC, Inggris dan Belanda? Kaum inlander yang bagaikan katak dalam tempurung itu bahkan berani menyebut kepada orang-orang yang mengambil sudut pandang dan orientasi berbeda tentang leluhur bangsa sebagai kelompok penyuka cocoklogi, chauvinistik, pseudo-history, pseudo-archaeology, kaum halu, atau penganut teori konspirasi. Di channel ini, kami akan membuktikan bahwa kaum yang mereka dewa-duakan itulah yang merupakan para konspirator sejati. Subscribe dan ikuti terus perjalanan channel ini.